Selamat siang, perkenalkan nama saya Ketut Akeh dari program studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan presentasi tentang kedatangan bangsa Barat ke Asia Selatan untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kedatangan bangsa Barat ke Asia Selatan yang pertama kali menyerbu ke Asia, yaitu Portugis. Awal mula mereka datang melintasi, yaitu Tanjung Harapan, dan kemudian mendarat di Calicut dengan armada 4 kapalnya pada tahun 1498. Lalu pembahasan yang kedua yaitu alasan bangsa Barat datang ke Asia Selatan. Alasan mereka itu bisa disebut dengan yaitu gold, glory, dan gospel. Gold yang berarti emas, yaitu simbol dari kekayaan yang mereka dapatkan dari hasil rempah-rempah. Yang kedua yaitu glory, yang berarti hasrat, yang dimana dimaksudkan mereka itu ingin membalaskan dendam bangsa Barat kepada kaum Muslim di masa lalu. Yang ketiga yaitu gospel, yang berarti kitab suci. Nah, mereka ini berambisi sekali ingin menyebarkan agama mereka. Lalu kita masuk ke pengaruh Portugis. Tempat yang diduduki Portugis di India tidaklah banyak. Tujuan politik mereka adalah untuk menguasai daerah-daerah timur. Kedudukan Portugis memiliki pengaruh, yaitu yang pertama, mereka itu suka memeras rakyat. Yang kedua tuh sifat mereka itu sangatlah buruk terhadap penduduk. Yang ketiga yaitu kuasa Portugis di Eropa ini sangatlah berkurang. Nah, lalu kita masuk ke pengaruh Inggris masuknya. Inggris ke India. Ini dikarenakan suatu fakta yang dibuat oleh Ratu Elizabeth, yang awal mulanya mengadakan aktivitas di India di bidang perdagangan. Kolonialisme dan imperialisme Inggris mulai membawa dampak yang serius bagi India, yaitu merekalah yang pertama kali membawa sistem pendidikan, melarang adanya perkawinan di bawah umur atau bisa dikatakan pada anak-anak. Lalu kita masuk ke pengaruh Prancis. Dalam abad ke-17, orang-orang Prancis juga mendapatkan izin untuk mendirikan sebuah kantor-kantor seperti disurat oleh beberapa raja dari pesisir India. Mereka pun memiliki kongsi-kongsi atau tempat-tempat dagang yang didirikan pada tahun 1604. Dampak dari kedatangan bangsa Barat yaitu dari kita lihat dari segi ekonomi. Semenjak Inggris memulai menanamkan kolonialismenya di India, dan India pada masa itu masih mengalami kekurangan peradaban yang maju, sehingga mereka dengan mudah menguasai ekonomi India. Nah, komoditas-komoditas penghasil dari India itu adalah yaitu kain suri. India hanya bisa menyediakan bahan mentahnya saja, dan bahan jadi ini akan dikelola oleh Inggris itu sendiri. Itulah pintarnya negara Inggris. Lalu kita lihat dari aspek sosialnya,
Dari segi ini, penjajahan Inggris ini di India banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, seperti contohnya yaitu mengabaikan nilai-nilai tradisi India. Nah, orang-orang Inggris ini juga memperlakukan penduduk India sebagai inferior secara moral, politik, dan juga budaya. Lalu kita masuk dari segi politik. Dalam politik kemiliteran negara Inggris, bangsa Inggris ini membuat sebuah yang dinamakan tentara India, yaitu bisa disebut Gurkha dan Sepoy. Dan dari Gurkha itu sendiri sebetulnya sama fungsinya, yaitu ikut berperang membela negara Britania Raya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Britania itu sendiri. Dalam penjajahan Inggris tersebut pernah terjadi pula serbau atau pemberontakan yang dinamakan yaitu sebuah pemberontakan Sepoy. Nah, pemberontakan itu sendiri yaitu dipicu karena kekesalan tentara Sepoy yang dalam persenjataannya itu menggunakan hewan-hewan yang dikeramatkan dan dilarangnya oleh penduduk India. Nah, menurut kepercayaan agamanya negara India, adapun sebab timbulnya pemberontakan adalah ketidakberatannya atau ketidakmerataannya orang-orang Inggris dalam menjajah wilayah-wilayah kolonial atau bisa disebut koloninya. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Di sini untuk memenuhi UTS. Baiklah ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini pada materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumi. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Selamat siang.